Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji serta rasa syukur marilah kita haturkan kepada Zat yang mengatur kehidupan kita, memberi nafkah, memberi jatah umur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula hadirin rahimakumullah, sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita dan umatnya kelak sampai yaumil kiamat. Hadirin rahimakumullah, sudah kita maklumi atau kita ketahui bersama bahwa setiap manusia khususnya hidup dalam beberapa alam. Di antaranya hadirin rahimakumullah ada yang menyebutkan yang pertama alam ruh. Setelah alam ruh yaitu alam rahim, di mana kita sebelum dilahirkan ke dunia ini kita hidup di dalam rahimnya orang tua kita, dalam hal ini ibu kita. Dan di dalam rahim tersebut kita itu sudah diberi kehidupan. Para ulama atau dalam keterangan disebutkan bahwa kita diberi ruh itu ketika usia di dalam kandungan sekitar 4 bulan atau sekitar 120 hari. Dan hadirin rahimakumullah, ketika kita di dalam kandungan, kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, Alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa akulah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saat itu ruh ditiupkan kepada jasad kita, lalu kita menjawabnya, qalu bala syahidna, ya, saya mengakui bahwa Engkau adalah Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Itu perjanjian kita hadirin rahimakumullah sewaktu kita masih di dalam rahim atau kandungan ibu kita. Nah hadirin rahimakumullah, setelah melalui alam rahim,
kita juga melalui alam yang sedang kita lakukan atau sedang kita laksanakan, yaitu alam ini, alam dunia. Dan alam dunia ini menjadi tanaman atau bibit bagi kita. Apakah tanaman di alam dunia ini kita akan menanam berupa kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lahir juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ketika seseorang lahir ke alam dunia itu dengan hadisnya, "Ulu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi." Dalam hadis disebutkan yang barusan Habib sampaikan, yaitu bahwa manusia itu ketika lahir ke alam dunia itu dalam keadaan suci. Jadi tidak ada dosa. Jadi dalam hal ini suci di sini adalah kita ini sebagai orang Islam ketika lahir ke dunia ini. Dan dalam hadis tersebut disebutkan fa'abawahu aw yuhawidanihi, orang tualah yang menjadikan kamu menjadi Yahudi, aw yumajisanihi, yang menjadikan Majusi, aw yunasiranihi, dan menjadikan seorang Nasrani. Dan dalam hal ini hadirin rahimakumullah, orang tua dalam peran ini otomatis adalah hadirin rahimakumullah di sini yang paling berperan orang tua kita secara langsung, secara biologis, yaitu ayah atau ibu kita. Tetapi di samping itu hadirin rahimakumullah, orang tua di sini bisa diartikan di lingkungan kita, guru-guru kita, atau pemerintahan atau pemimpin yang ada di negara kita. Itu bisa saja menjadikan kita sebagai Yahudi, sebagai Majusi, dan sebagai Nasrani. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang akan dijalankan di kehidupan dunia ini. Atau tanaman apa yang akan kita tanam di alam dunia ini? Apakah tanaman kebaikan atau tanaman keburukan? Dan yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, serta yang akan saya sampaikan di dalam khutbah ini, ketika kita melalui alam-alam berikutnya, yaitu alam kubur, dan setelah alam kubur ada yang disebut alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar hadirin rahimakumullah? Alam mahsyar itu yaitu ketika suatu waktu nanti di akhirat manusia itu dibangkitkan setelah kita mati, lalu kata sebagian hadis bahwa nanti akan ditiupkan lagi sangkakala, yaitu sangkakala yang kedua. Dan sangkakala yang pertama yaitu ketika terjadinya kiamat, dan sangkakala yang kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu sangkakala ketika kita dibangkitkan dan kita dikumpulkan di alam mahsyar atau padang mahsyar yang begitu luas hadirin rahimakumullah. Dan padang mahsyar ini mengumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai kelak nanti di zaman waktunya kiamat. Jadi mungkin triliunan manusia akan berkumpul di alam mahsyar tersebut. Dalam
keterangan manusia yang ada sekarang ini aja sekitar 6 miliar lebih ya tahun sekarang ini. Apalagi ini dikumpulkannya itu sewaktu pas lahir Nabi Adam sampai nanti kelak di hari kiamat kita dikumpulkan di alam mahsyar. Dan hadirin rahimakumullah, yang harus kita ketahui keadaan di alam mahsyar itu bagaimana hadirin rahimakumullah. Di dalam keterangan alam mahsyar itu tanpa aling-aling atau tanpa naungan atau tanpa atap, tanpa apa-apa, suasananya panas hadirin rahimakumullah. Bahkan hadirin rahimakumullah dalam keterangan juga matahari yang saat ini jutaan kilometer di atas kita dan itu sudah dinaungi atau dilapisi dengan yang namanya ozon, sudah terasa panas yang begitu terik. Apalagi sekarang musim panas hadirin rahimakumullah. Dan dalam keterangan hadirin rahimakumullah, di alam mahsyar nanti matahari itu dalam sebuah hadis disebutkan dekatnya itu atau jarak kita terhadap matahari sekitar 1 mil. 1 mil itu hanya kalau kita perhitungkan atau lihat di pengetahuan, kalau dijadikan kilometer sekitar hanya 1,5 atau 1,6 kilometer atau 1.500 meter hadirin rahimakumullah. Bayangkan hadirin rahimakumullah, sekarang aja yang jaraknya jutaan kilometer, kita kalau tidak pakai AC di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di masjid ini, kita masih menggunakan AC, kita masih menggunakan kipas angin. Nah, kalau di sana hadirin rahimakumullah, sudah matahari dekat dan manusia itu tergantung amalannya di dunia ini. Di dalam keterangan, saking panasnya hadirin rahimakumullah, dan apa yang menjadi amalan ketika di dunia ini kita berkeringat bercucuran. Di dalam tubuh kita itu berkeringat. Dalam keterangan hadirin rahimakumullah, keringat kita itu ada yang sampai batas mata kaki, ada pula yang sampai lutut kita, sampai paha, sampai perut, dan sampai istilah kalau bahasa Sunda kekelpekan sama cucuran keringat kita yang keluar dari badan kita. Itu tergantung amal kita hadirin rahimakumullah, dan tidak ada naungan di dalam alam mahsyar tersebut hadirin rahimakumullah. Tapi hadirin rahimakumullah, kita jangan takut, jangan ragu gitu ya. Selama kita taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam mahsyar itu ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa aja hadirin rahimakumullah, kita bahas di khutbah selanjutnya, yaitu khutbah kedua nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, siapa saja yang dapat nanti dapat perlindungan dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, dan sebetulnya tidak mutlak hanya 7 golongan ini saja yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini khatib membacakan salah satu hadis. Ada 7 golongan yang kelak di alam mahsyar mendapat atau menjadi naungan kepada diri kita. Sebagaimana hadisnya dari Rasulullah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillu illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama hadirin rahimakumullah, yang dapat perlindungan atau naungan di dalam mahsyar tersebut al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Yang kedua, wasabun nasau fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah. Yang ketiganya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqa bil masajid, yaitu seseorang yang bergantung hatinya ke masjid. Yang keempat, wa rajulani tahaba billahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah atau saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul dan karenanya atau berpisah di jalan Allah pula. Yang selanjutnya yang kelima hadirin rahimakumullah, wa rajulan da'atuhum ra'ata da'atu mansibi wa jamali wa qala inni akhafu Allah. Yang artinya hadirin rahimakumullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata seperti mana yang tadi disebutkan, wa qala inni akhafu Allah, saya sungguhnya takut kepada Allah. Dan yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, wa rajulan asaddaqa bi sadaqati fa ahba hatta la ta'lama imanuhu ma tanfiqu yaminu. Jadi seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, wa rajulan dzakarallahu qaliyan wa fadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Nah hadirin rahimakumullah, itulah 7 golongan yang akan mendapat atau yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah ini, yaitu al-imamul adil dan selanjutnya. Dan hadirin rahimakumullah, apa itu al-imamul adil? Yaitu pemimpin. Bagaimana pemimpin yang adil itu? Ya, kategori adil itu hadirin rahimakumullah itu menempatkan sesuatu, kalau bahasa itunya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kalau kita adil terhadap anak, misalkan porsinya itu harus adil, itu bukan sama rata gitu ya. Jadi anak yang usia segini misalkan dikasih porsi pelajaran atau porsi makanan atau segini, atau ya yang lebih lagi misalnya begini, nah itu adil. Nah adil di sini hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan bahwa pemimpin di sini bukan hanya pemimpin negara misalkan, atau pemimpin di tingkat keadilan,
atau yang disebut majelis hakim kalau di dunia ini. Tapi pemimpin di sini kalau dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap diri adalah pemimpin. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Minimal hadirin rahimakumullah, kita itu memimpin buat diri sendiri. Apa itu memimpin buat diri sendiri hadirin rahimakumullah? Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita untuk berbuat adil terhadap diri kita. Misalkan hadirin rahimakumullah, kita bekerja atau mencari nafkah, ada waktunya, ada saatnya. Kita bekerja, selain bekerja, kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah. Ibadah juga ada waktunya. Tidak hanya beribadah melulu, diam terus di masjid. Rasulullah SAW tidak menginginkan itu. Tapi yang diinginkan oleh Rasul ada keseimbangan antara berusaha dengan beribadah. Begitu pula diri rahimakumullah terhadap apa yang masuk ke dalam diri kita. Apakah misalkan makanan, apakah makanan yang bergizi atau justru makanan yang tidak menyehatkan justru akan membuat kita sakit. Itu juga salah satu adil terhadap diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah, dan tentunya di dalam hadis ini hadirin rahimakumullah, adil di sini adalah ditujukan utamanya terhadap pemimpin negeri, misalkan hadirin rahimakumullah, pemimpin tertinggi di negara kita ini, yaitu dalam hal ini misalkan presiden rahimakumullah. Dan insya Allah hadirin rahimakumullah, presiden kita atau di negara kita akan terjadi pergantian pemimpin yang insya Allah beberapa hari lagi Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi akan lengser dan digantikan oleh insya Allah Bapak Prabowo Subianto yang beberapa hari lagi akan maju mengganti Bapak Presiden Jokowi. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah kita boleh menilai pemimpin yang memimpin kita? Ya, kita boleh sah-sah saja gitu ya, menilai apa yang dilakukan oleh presiden kita. Tapi yang paling utama yang menentukan apakah presiden atau pemerintahan kita itu adil tidaknya, yang menentukan, yang berhak menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh menilai misalkan tidak adil atau adilnya, tapi yang paling menentukan nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, mungkin karena waktu yang terbatas di Jumat kali ini tidak bisa disebutkan satu persatu atau dirinci satu persatu, dan mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi secara global bisa menjadi acuan bagi kita bahwa kalau mau kita dapat naungan di alam mahsyar nanti, kita minimal harus adalah 1 poin, 2 poin untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk kesempurnaan sholat Jumat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله